Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Alfiano dari kelas A, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan, di mana saya menganalisis laporan keuangan dari PT Duta Anggada Realty Tbk. Sebelumnya saya akan menjelaskan PT Duta Anggada Realty Tbk, yaitu didirikan pada tahun 1983. Perusahaan ini berkedudukan di Plaza Case, lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 21, Jakarta. Perusahaan memulai aktivitasnya kurang lebih 30 tahun lalu dengan membangun sebuah kompleks hunian di Jakarta Selatan. Properti ini ditunjukkan untuk segmen pasar para ekspatriat yang lebih memilih Jakarta Selatan sebagai lokasi hunian mereka. Kompleks hunian prestisius bagi para ekspatriat ini merupakan inovasi baru di kota Jakarta saat itu, sehingga membawa keberhasilan bagi perusahaan. Langkah awal ini kemudian diikuti dengan langkah-langkah selanjutnya dengan membangun beberapa gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan akan gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan yang terus meningkat sehingga pada awal dekade 1990-an, perusahaan memperoleh reputasi sebagai salah satu perusahaan properti yang terkemuka di Indonesia. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan yang pertama, yaitu analisis laporan keuangan perbandingan neraca. Seperti yang bisa dilihat, terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan likuiditas, di mana cara mencari presentasi tersebut diperoleh dengan cara tahun ke N dikurangi tahun ke N-1 dibagi dengan tahun N-1. Sebagai contohnya itu tahun total aset tahun 2017 dikurangi total aset 2016 dibagi dengan total aset 2016, maka didapatkanlah hasil 4,86%. Selanjutnya itu analisis perbandingan laba rugi. Di dalamnya itu ada total pendapatan, total laba bruto, dan total laba usaha. Yang cara perhitungannya itu sama seperti sebelumnya, di mana tahun ke N dikurangi tahun ke N-1 dibagi tahun N-1. Contohnya itu, total pendapatan tahun 2017 dikurangi dengan total pendapatan tahun 2016 dibagi dengan total pendapatan tahun 2016. Analisis laporan keuangan selanjutnya itu analisis rasio, di mana yang pertama itu ada rasio likuiditas, di dalamnya ada current ratio, asset test ratio, dan working capital to asset ratio. Di mana cara mencari current ratio itu dari total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Untuk asset test ratio yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Untuk analisis rasio selanjutnya itu ada rasio leverage. Di dalamnya itu ada debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, dan time interest earned ratio. Di mana debt to asset ratio itu dicari dengan total hutang dibagi dengan total aktiva. Untuk debt to equity ratio, rumusnya itu adalah total hutang dibagi ekuitas. Untuk rasio selanjutnya itu ada rasio aktivitas, di mana di dalamnya ada total asset turnover, receivable turnover, dan average collection inventory. Di mana untuk mencari hasil dari aset turnover itu penjualan dibagi dengan total aktiva. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada slide di atas. Dan yang terakhir itu ada rasio profitabilitas, yang di dalamnya itu ada gross profit margin, net profit margin, return on asset,
return of equity, dan return of investment, di mana cara untuk mendapatkan presentase dari gross profit margin itu laba kotor dibagi dengan penjualan. Untuk mencari profit margin, EBIT dibagi dengan penjualan dikali 100%. Untuk mencari NPM, yaitu earning after tax dibagi dengan penjualan dikali dengan 100. Untuk return on asset itu EBIT dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Untuk mencari return on equity, earning after tax dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 100%. Analisis laporan selanjutnya itu ada analisis common size, yang mana analisis common size laporan posisi keuangan itu di dalamnya ada total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Untuk perhitungan dari analisis common size laporan posisi keuangan itu, di mana total aset pada tahun 2016 itu dibagi dengan total aset di tahun yang sama. Begitu pula dengan total liabilitas, di mana total liabilitas pada tahun 2016 dibagi dengan tahun 2016 juga. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya itu ada analisis common size laporan laba rugi, di mana di dalamnya ada total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Untuk mencari presentasi dari total pendapatan itu, cara perhitungannya, total pendapatan pada tahun 2016 dibagi dengan total pendapatan di tahun yang sama. Untuk mencari laba bruto itu berbeda, di mana total dari laba bruto pada tahun 2016 itu dibagi dengan total pendapatan pada tahun 2016. Begitu pula dengan laba usaha, di mana pada laba usaha 2016 itu dibagi dengan total pendapatan pada tahun 2016. Analisis laporan selanjutnya itu ada analisis tren laporan posisi keuangan, di mana di dalamnya ada total aset lancar, total aset tidak lancar, total aset, total liabilitas jangka pendek, total liabilitas jangka panjang, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Di mana untuk presentasinya itu didapatkan dengan cara total aset lancar pada tahun 2016 dibagi dengan tahun 2016. Untuk tahun selanjutnya itu tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 itu dibagi dengan 2016. Selanjutnya ada analisis tren laporan laba rugi. Presentasinya itu, untuk mencari presentasinya itu sama dengan analisis tren laporan neraca sebelumnya, di mana pada tahun 2017 itu laba brutonya dibagi dengan laba bruto tahun 2016. Begitu juga laba usaha. Laba usaha pada tahun 2017 itu dibagi dengan laba usaha pada tahun 2016. Begitu juga dengan laba sebelum pajak penghasilan, dan begitu seterusnya. Selanjutnya itu ada analisis DuPont, di mana analisis DuPont itu hasilnya akan mendapatkan return on equity. Untuk analisis cross section, di dalamnya itu ada return on asset dan nilai buku, dan di dalamnya juga ada rata-rata aritmetika, rata-rata tertimbang, dan median. Di mana untuk mencari rata-rata aritmetika itu jumlah dari semua tahun return on asset dibagi dengan 5, karena jumlah tahunnya itu ada 5. Begitu pula dengan nilai buku. Dan untuk mencari rata-rata tertimbang itu, rata-rata tertimbang ROA
di mana return on asset pada tahun 2016 dibagi dengan total dari return on asset pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Begitu pula dengan nilai buku. Nilai buku pada tahun 2016 dibagi dengan nilai buku pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, yang terakhir itu ada analisis time series yang kita bisa lihat pada slide di atas. Di mana di dalam metode kuadrat terkecil itu di dalamnya ada pendapatan, kode X atau tahun, dan dikali dengan Y titik X. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.